Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kami menyampaikan tutorial aplikasi Silakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan manajemen piket guru. Jadi pada aplikasi Silakan disematkan fitur untuk pengelolaan sistem piket guru, sehingga nanti guru bisa melakukan perekaman data secara digital tanpa harus misalnya menulis di buku piket manual. Nah, langkah yang harus kita lakukan, yang harus kita kelola untuk bisa menggunakan sistem manajemen piket guru, yang pertama adalah admin itu bertugas untuk membuatkan user atau menambahkan role kepada user-user guru yang ada dengan role guru piket. Ya, kita coba login, admin dulu ya. Nah, ini nanti kita tambahkan ya, misalnya user yang sudah dibuat untuk para guru. Nah, ini kebetulan sudah ada yang memiliki role piket ya ini ya. Kita lihat beberapa. Nah, nanti untuk menambahkan role, misalnya ada ini guru yang belum ditambahkan dan dia punya tugas piket, nanti bisa kita centang, kita tambahkan di sini role piket. Kita tambahkan. Sehingga nanti pada bagian role dia terdaftar memiliki hak atau akses kepada modul piket ya. Kemudian langkah yang kedua, setelah dibuatkan akses untuk role piket, yang kedua adalah admin itu merekam jadwal piket. Untuk merekam jadwal piket, admin bisa melakukannya melalui modul piket guru, kemudian referensi piket dan jadwal piket. Nah, ini kebetulan sudah saya tambahkan ya, misalnya ini hari Senin, guru A, B, C, dan seterusnya. Untuk menambahkan, kita tambahkan melalui tombol tambah ini. Kita lihat cara menambahkannya ya. Kita centang saja guru-guru yang akan kita tambahkan pada piket tertentu. Misalnya ini. Misalnya 3 orang, dia piket hari Selasa misalnya. Nah, untuk pengaturan ini dilakukan setiap tahun ajaran ya, karena bisa jadi setiap tahun ajaran itu berubah. Nah, setelah semuanya sudah disetting oleh admin, baik user operator dengan role guru piket dan juga jadwal piket sudah diatur semuanya, maka nanti guru yang diberikan tugas untuk piket dia bisa masuk ke aplikasi pada modul guru piket. Kita coba lihat. Ini karena akun yang saya gunakan untuk login juga sudah memiliki akses guru piket, saya langsung aja ke role guru piket. Ini tampilannya seperti ini. Untuk role guru piket itu sebagian menunya sama dengan yang ada di guru PK ya. Ini jadi untuk siswa yang tidak hadir, siswa izin keluar, izin masuk, dan izin guru ini juga ada di manajemen guru BK. Sehingga guru BK maupun guru piket sama-sama bisa melakukan perekaman data terkait dengan hal-hal ini. Nah, hal yang pertama yang bisa dilakukan oleh guru piket adalah merekam data ketidakhadiran, seperti halnya guru BK ya, dengan menambahkan ini, misalnya alfa, ini bisa dicari ya. Misalnya ini. Kemudian juga misalnya ada yang izin keluar, kita tambahkan juga. Misalnya keluar mulai jam 10 ya, nanti diizinkannya sampai jam 12 misalnya. Misalnya cap 3 jari. Kita tambahkan. Nah, begitu juga dengan izin masuk ataupun izin guru bisa direkam oleh
guru piket. Kemudian yang juga bisa dilakukan perekaman adalah buku tamu. Meskipun nanti dalam layanan digital juga ada buku tamu online yang nanti datanya akan sama-sama masuk ke menu buku tamu. Tapi di sini juga guru piket bisa merekam apabila ada tamu yang hadir atau datang ke sekolah dan menambahkan secara ini manual ya, misalnya ada tamu jam 9, nama tamu misalnya ini acak aja ya untuk contoh. Asal tamu misalnya dari Dinas Pendidikan, alamat Jakarta misalnya. Keperluan adalah monitoring kegiatan assessment misalnya. Jadi keterangannya apa bisa diisi ya, terus simpan ya. Nah, apabila data-data yang dikelola oleh guru piket ini sudah dilakukan, termasuk nanti apabila ada kejadian misalnya ya, misalnya ada kejadian apa, bisa kita tambahkan juga kejadian misalnya jam 13, ini otomatis jam 1 ya, misalnya ada kasus apa yang perlu kita catat ya oleh guru piket. Misalnya ada rapat gitu ya, ada rapat dinas, keterangan siswa dipulangkan sebelum waktunya. Nah, ini contoh aja ya kasus-kasus yang nanti bisa dicatat, kita simpan. Nah, untuk guru piket sebenarnya hanya menu-menu ini yang secara umum itu dikelola ya. Dan guru piket juga diberikan akses untuk melihat data siswa yang dikelola oleh operator tata usaha atau oleh operator kantor, baik data induk siswa maupun data siswa tahun berjalan gitu ya. Dan termasuk data-data yang lainnya. Ini termasuk jurnal mengajar. Nah, nanti apabila pengelolaan pada hari tertentu itu sudah dilakukan oleh guru piket, nanti output yang dihasilkan dari manajemen guru piket ini adalah laporan piket ya. Ini kita coba lihat laporan piket. Di sini jadwal piketnya siapa-siapa, kemudian juga ada rekap pada hari ini yang sakit berapa, yang izin berapa, yang tidak hadir berapa gitu ya. Nah, nanti untuk mencetak laporan piket, kita pilih tanggalnya, kita filter, kemudian kita generate. Kita generate dulu untuk membentuk laporan piket ya. Kemudian nanti akan muncul di sini, kita download. Ini laporan piketnya. Laporan piketnya berupa file dokumen dengan harapan nanti apabila ada hal-hal yang mungkin dari laporan default ini ada yang nggak perlu dimasukkan, bisa dihapus atau bisa diedit. Nah, di sini untuk laporan piket, di sini ada berupa hari atau tanggal, juga ada laporan siswa yang tidak hadir, siswa yang izin keluar, izin masuk, dan guru yang izin, termasuk nanti rekapnya per kelas ya. Pada hari ini itu jumlah yang tidak hadir berapa, nanti akan otomatis terekap pada laporan piket ini, termasuk rinciannya. Ya, jadi ada rincian 6 siswa di sini ya yang tidak hadir, nanti rinciannya juga ada nama-namanya. Kemudian juga termasuk yang ada izin masuk atau terlambat dan juga izin keluar, termasuk guru yang tidak hadir atau izin. Termasuk kasus-kasus yang dicatat ya. Nah, kemudian pada laporan piket di sini juga akan mencantumkan jurnal mengajar yang direkam oleh Bapak Ibu guru. Nah, namun apabila nanti di sini dirasa tidak diperlukan ya, nanti bisa dihapus. Misalnya di laporan piket ini tidak perlu misalnya. Ini bisa kita hapus karena ini di dokumen Word ya. Nah, kemudian bisa kita cetak. Kita cetak atau kita download saja ya, kalau ini berupa digital kita download laporannya. Jadi
itu bagian-bagian untuk modul atau role guru piket yang bisa dikelola pada aplikasi Silakan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mempermudah sistem yang ada pada sekolah atau madrasah. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.